Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal subhi hadarna fizal musallah insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyusalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKN Mushola Al-Aziz beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Qorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insya Allah dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita diberi oleh Allah kesempatan untuk hadir dan datang di mushola yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nantinya kita akan memberikan wejangan ceramah. Selanjutnya ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bapak-bapak ibu saya hormati, mushola kita ini punya agenda ikon, artinya agenda tetap atau agenda sebagai ciri khas Mushola Al-Aziz. Kalau subuh Kemis ada ceramah. Nah, di maghrib juga ada, antara maghrib isya itu ada. Tapi karena setiap malam ada ceramah di sini pada bulan Ramadan, maka itu ditiadakan. Karena ceramah itu tiap malam. Di sini kebenaran ada sedikit yang perlu saya sampaikan tentang apa itu tadarus, apa itu qiraat. Jadi kita ini kan kalau beragama kan banyak ngikut. Nah, mikirnya kemudian, belajarnya kemudian. Nah, semestinya belajarnya duluan, baru mengamalkan, baru melaksanakan. Sehingga banyak beberapa bahasa yang kita jadi rancu. Nah, jadi saya tidak akan langsung ke tadarus, belum. Cerita mushola aja lah. Kalau di Indonesia, Bengkulu khususnya, yang namanya mushola itu, ya mushola tidak ada Jumatan, dianggap tempat ibadah kecil. Padahal mushola itu artinya tempat sholat, artinya tempat sholat. Beda dengan masjid. Kalau masjid itu artinya tempat sujud, kecil, sebesar sejadah itu. Nah. Jadi kalau dalam bahasa, mushola itu lebih besar daripada masjid. Karena masjid itu artinya tempat sujud. Nah, itulah sebesar imam yang punya imam tadi itu. Kalau mushola besar, disitulah kita tegak, rukuk, sujud, duduk, disitulah kita mengaji, disitulah kita musyawarah macam-macam. Kenapa bisa berbeda bahasa, berbeda paham? Karena kita beragamanya ngikut. Tidak belajar dulu, tidak mengamal dulu. Termasuk tadarus dan qiraat. Artinya kalau bulan Ramadan sudah tarawih, sudah subuh, ibu-ibu, bapak-bapak membaca kitab Quran, bagus, dan tidak ada salahnya itu. Cuman ada yang perlu diperbaiki dalam pemahaman. Yang kita lakukan itu bukan tadarus, tapi qiraat.
Bukan tadarus tapi qiraat. Itu Indonesia itu melakukan itu. Bukan Bengkulu baik. Nah, tadarus itu cak mana tuh Pak Abu? Nah, tadarus itu asal katanya darsun. Yadrisu darsatan, tadarusa. Artinya apa? Mempelajari, memahami, mengkaji, menggali. Itulah guna-guna ustaz itu tegak di mimbarnya harus menyampaikan hasil kajian. Ceramah ini yang tadarus sebenarnya. Itu yang perlu kita pahami. Makanya ustaz-ustaz tidak boleh menyampaikan ceramah. Istilahnya itu apa ya? Yang sembarang-sembarang gitu. Cerita politik macam-macam itu tidak boleh. Dia harus menceritakan hasil penggalian, pengkajian bacaan yang kita baca. Karena itu tadarus. Contoh seperti kemarin saya bacakan surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam qiraatnya seperti itu. Dalam bacaannya seperti itu. Tapi paham dan maknanya tidak ada di situ. Supaya kita dapat paham dan maknanya, kita harus menggali, mengkaji, mendalami. Nah, menggali, mengkaji, mendalami itulah yang tadarus. Makanya kemarin waktu beberapa waktu yang lalu kan saya sampaikan, hai orang beriman, telah sampai kepada kamu suatu kewajiban untuk kamu melaksanakan as-saum. Dan ini juga pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu. Kalau kamu sukses, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Segala kita ngomong kayak itu. Nah, seketika kita membahas siapa itu orang beriman, langsung kita katakan orang beriman itu ya kita-kita ini, orang Islam. Nah, dalam ilmu tadarus, pengkajian pendalaman, tidak begitu. Orang beriman itu adalah orang yang pernah melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Cerita itu ada pada surat Al-A'raf 172. Apa bunyinya? Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah, kenapa Allah mengatakan kata ingatlah? Nah, itu dia. Itu tadarus itu. Kenapa Allah mengatakan ingatlah itu Pak Abu? Karena kita ada di situ waktu itu. Tapi kita lalu lupa. Makanya dikatakan ingatlah. Apa yang terjadi? Kami angkat sumpah, janji, pertanyaan kepada semua roh anak Adam. Nah, itu dia. Ingat, semua roh anak Adam. Jadi setiap tubuh yang ada rohnya, nah rohnya itu yang diajak ngomong. Apakah itu roh orang Indonesia, Arab, Cina, Amerika? Apakah roh orang Islam, Hindu, Buddha, Yahudi? Semua roh itu berkumpul. Ditanyalah oleh Allah. Benar Allah bertanya? Jawabnya benar. Langsungkah? Tidak. Kalau Allah itu gaib, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, maka yang bertanya itu adalah sifatnya, wujud sertanya, Rasulnya. Namanya Muhammad. Itu maksud kalimatnya alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, ini kan jarang dibuka rahasia ini. Siapa itu aku dengan Tuhan? Kalau Allah Tuhan, kalau aku dengan Tuhan siapa? Ya Muhammad itu. Tapi ingat, Muhammad yang kita ceritakan ini bukan Muhammad Nabi. Kalau Muhammad Nabi itu Muhammad yang membawa, dia adalah tubuh badan jasad orang Arab. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Yang kita ceritakan kalau Muhammad Rasul. Allah gaib, dia gaib. Nanti dia berbadan dengan badan Nabi Muhammad tadi. Sebegitu dalamnya kajian Islam itu kalau kita darusi. Dia itu yang bertanya,
adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua roh menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, akhirnya semua roh ini sujud sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah syahadat yang pertama kali kita lakukan. Jadi yang bersyahadat itu bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Indonesia, seluruh bangsa, seluruh agama, rohnya itu bersyahadat saat itu. Itu yang tidak dipahami. Kenapa? Karena tidak ditadarusi, cuma dibaca saja. Itu. Nah, telah datang kepada kamu wahai roh suatu kewajiban untuk kamu melaksanakan as-saum. Nah, as-saum. Apa itu as-saum? Puasa, Pak Agung. Ya. Dan karena kita tidak gali lagi, kita kira puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak bercampur suami istri di siang hari. Pasti itu kalau kita katakan puasa. Iya, Bu? Iya. Padahal itu bukan puasa. Itu tanda berpuasa. Itu tanda berpuasa. Jadi yang puasa itu macam mana, Pak Bu? Puasa itu adalah, ambil kalimat as-saum tadi. As-saum itu artinya menahan, memenjarakan, membelenggu. Nah, itu dia. Jadi puasa itu membelenggu. Membelenggu apa? Membelenggu setan. Nah, kita kok kan jarang tadarus, tidak perlu tahu setan itu yang mana. Kita kira setan itu di kuburan, di rumah-rumah buruk, di gunung-gunung, di pohon-pohon besar. Padahal setan itu tidak jauh dari diri kita. Makanya kemarin saya jelaskan apa itu jin, apa itu iblis, apa itu setan. Nah, kata Rasulullah, kalau ingin berbicara setan, mulai dari jin dulu. Apa itu jin? Jin itu artinya dia ado. Dia terasa ke kita, tersembunyi. Mana dia itu, Pak Abu? Dia adalah sifat buruk kita. Segala kita ini punya sifat buruk. Karena badan kita pun terbuat dari anasir angin, air, tanah. Angin itu sifatnya pantang kelintasan. Tidak pacak dengan orang kaya dikit, orang pintar dikit, orang sukses dikit, timbul iri dengki kita. Padahal orang ikhlas itu, orang sukses itu kan usahanya dia, pekerjaannya dia. Apa urusan dengan kita? Tidak ada. Tapi rasakanlah ada rasa iri gitu. Nengok kawan lah beli mobil baru 5 hari puasa lah bawa tentengan baju baru, timbul di hati kita. Nah, apa pula tuh? Baru 5 hari puasa lah beli baju baru. Padahal itu tidak penting. Itu karena iri kita, karena dengki kita. Itu sifat pantang kelintasan. Sudah itu sifatnya pantang kerendahan, karena kita terbuat dari anasir angin. Nak besar tulah, nak hebat tulah, kita lah segala-galanya orang kecil. Yang ketiga, badan kita terbuat dari anasir tanah. Sifatnya pun rakus, pantang kekurangan. Nah, itu terjadi di Indonesia kan. Duitlah banyak, pangkatlah tinggi, harta banyak, masih juga ngumpul-ngumpul hak orang lain. Nah, itu. Yang keempat, tubuh kita terbuat dari anasir api. Sifatnya pun pantang tersinggung. Ya, terasa kan? Seketika kita tersinggung, apa terjadi? Itu sifatnya. Jadi 4 sifat tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, atau pantang tersinggung tadi, kalau digabung muncul 10 sifat. Mulai ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat: benci, dendam, menghancurkan. Itulah ada dalam dado setiap kita. Itulah dia yang ada, tersembunyi, terasa. Itulah jin. Dibongkar rahasianya dalam surah An-Nasu. Tahu kan An-Nasu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fis sudur. Was-was itu, gejolak batin itu ada di dada. Sumbernya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kita kira jin di luar juga, rupanya jin itu sifat kita. Kita kira manusia tuh cak ini
Ini baru badannya. MANUSIA itu manusia, itu namanya. Yang ditengok itu badannya. Manusianya mana? Tersembunyi di balik badan, tersembunyi di balik nama, disimpan Tuhan dalam jantung yang berdegup lah. Itu yang manusia. Dalam dado galau dia. Nah, begitu kalau kita tadarus. Jadi jin dan manusia ada dado gitu. Kalau ini badannya. MANUSIA itu namanya. Nah, itulah jin. Jadi ketika kita sudah mulai iri dengan kawan kita, itu namanya jin sedang ngomong. Hati-hati. Kelaknya akan merembet jadi iblis itu. Zaman mulai kano hati kalau mengkalnya, kawan kalau mulai ngecat rumah, perabotlah di baru galo, mobil lah baru galo, mulai mengkal hati kok. Cari jamaah dia. Hoi, kenapa? Tahu tak kamu? Tetangga saya. Cak kayunya. Nah, ngapu? Lah ngecat rumah, awak baru 5 hari baru puasa, lah masuk dulu mobil baru, lah masuk dulu perabot. Nah, kalau sudah seperti itu kenyataannya, itu bukan jin lagi, tidak tersembunyi lagi, sudah nyata suara dan kata. Itulah iblis. Terus tahu itulah iblis yang berbisik-bisik. Kenapa dikata berbisik-bisik Pak Abu? Karena yang ngomong di belakang orangnya, tidak ngomong langsung. Itu berbisik-bisik. Nah, yang saya sampaikan adalah kita ini parah. Kenapa parah? Coba bapak-bapak ibu-ibu perhatikan Al-Quran. Wa iz qala rabbuka atau wa iz qulna lil adam, atau tatkala kami bicara kepada malaikat, maka sujudlah kamu pada Adam. Fasajadu ila iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Ingatlah seketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia sombong, dia kafir. Tahu maksudnya ibu? Pangkat beliau itu sebatas iblis, sebatas berbisik-bisik, sebatas omon-omon, tidak sampai ketika setan. Tidak. Bukalah Quran juz berapapun, ayat berapapun, yang namanya Azizal bin Janum, raja jin itu, pangkatnya cuma sebatas iblis, tidak sampai ke setan. Makanya nanti di pengadilan, di akhirat, itu ada pada surat Ibrahim, seketika orang-orang kafir dan dilemparkan ke dalam neraka. Kata orang kafir itu, kelak dulu ya Allah, tunggu dulu, stop. Apa maksud kalian? Kami cak ini gara-gara iblis. Jadi tolong panggil iblis itu dulu, dia harus bertanggung jawab. Kata Allah, oke, dipanggil. Datanglah iblis dari bapak-bapak ibu saya hormati. Ada apa? Ini iblis. Kata Tobo ini, dia masuk neraka ini gara-gara kau. Lah, apa pula gara-gara saya? Nanti bapak ibu lihat surat Ibrahim. Saya ini kan cuma omon-omon doang, bisik-bisik baik, tidak ada saya maksud. Contoh mamang ini ditunjuknya misalnya kan. Nah mamang ini waktu hari raya itu, bininya balik dusun. Aku bisikin ke dia, hei, sebelah tu ada jando bahenol. Mumpung bini kau lagi keluar kota, kesempatan itu. Nah itu adonian, cuma bisik-bisik doang, omon-omon doang. Kalau dia ndak, itulah kendak saya. Kalau dia ndak, saya tidak bisa memaksanya. Kata Tuhan, ajak mana kamu tuh? Iya nih ya Allah, kami tidak ada dipaksa, cuma ada lah. Wahai zabannya, lemparkan mereka ke neraka. Masuk. Berpekian, bertangisan. Nah, giliran Azal bin Janu atau si iblis tadi, dia merasa menang. Nah, ya Allah kan jelas tidak kalah aku kan, tidak salah aku. Aku kan bisik-bisik doang. Nah, jadi cak mana aku nih? Kata Allah, kau masuk juga. Karena kau sudah berperan sebagai jin dan iblis, masuk juga. Bayangkan, raja jin yang jahat, kita katakan jahat itu, pangkatnya sebatas iblis. Lalu setan kau siapa? Nah itu dia. Setan kau siapa? Ternyata setan itu bukan iblis. Setan itu kita. Kapan? Seketika sifat buruk tadi kita lampiaskan dalam suara.
Maka namanya iblis. Tidak cukup di situ, kita eksekusi. Misalnya saya dengan Pak Jun kan, saya iri dengan usaha beliau, mobil beliau, kegiatan beliau, keberhasilan beliau. Mulai saya cari cara mana Pak Joko dihancurkan, usahanya dihancurkan, macam saya eksekusi, saya sewa orang, hancurkan Pak Jun. Itulah yang disebut dengan setan. Nah, iblis tadi tidak sampai ke tingkat itu, bapak-bapak ibu saya hormati. Tidak sampai ke tingkat itu, tapi dia sudah dikafirkan oleh Allah, sudah dikekalkan oleh Allah dalam neraka itu. Apalagi kalau kita jadi setan, gawat. Makanya, hai orang beriman, telah sampai kepada kamu untuk kamu membelenggu setan. Setan itu diri kita itu, bukan yang lain, bukan jin, bukan iblis. Setan itu kita. Makanya Tuhan suruh kita membelenggunya. Kata orang Pak Abu, setan itu gaib. Di kuburan, di rumah-rumah buruk, di pohon musa, tempat-tempat angker. Tidak. Makanya di Mekah itu nanti insya Allah saudara kita Junaidi Ghafar dan istri akan ke Mekah haji besok. Beliau akan melihat orang melempar jumrah itu. Lempar. Padahal lempar itu bukan setan, tiang. Tapi maknanya melempar setan. Waktu itu ganasnya, wah, sampai jam tangan lempar. Wah. Saking benci dengan setan, karena dia tahu setan. Di Mekah itulah hatinya mulai iri dengki ke orang, mulai ribut ke bini, ribut ke orang, ngambil barang orang. Setan tuh di sini, karena tidak tadarus, tidak paham, dikira setan itu dulu, tidak kalam itu setan. Makanya kata Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Aku sudah jelaskan kepada wahai anak Adam, jangan ikuti rasa buruk dalam dada kamu. Jangan disembah kehendak dia. Kalau kamu lakukan, pasti setan itu akan menjadi musuh yang nyata. Pacak ditengok, pacak dipegang-pegang, diremet-remet badan. Siapa itu? Kita itulah. Paham bu? Ikolah tadarus. Kalau yang biasa-biasa namanya qiraat. Tapi tidak apa-apa juga. Mana Pak, Bu? Tadarus tidak apa-apa. Yang penting kita paham. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.